pada tiap pagi kita menyampaikan yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan bagaimana supaya kita dapat beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada juga sebagian kata ulama sufi, tarikah itu dawamul ubudiyah zahira wa batinan, mengekalkan ibadah ubudiyah kita zahir batin. Jadi cara-cara kita untuk mengekalkan ibadah atau ubudiyah kita, di antara lain kita harus tahu, paham bahwa kita ini adalah sebagai murid. Apa namanya? Murid yaitu orang yang berkemauan. Murid itu diambil daripada kata-kata iradah. Iradah ialah orang yang memperkenankan seruan hakikat. Murid orang yang memperkenankan seruan hakikat. Allah berfirman di dalam Al-Quran Karim, kullu ya'malu ala syakilatihi, tiap-tiap orang itu beramal di atas tabiatnya. Jadi tabiat yang bagus adalah tabiat murid, karena murid dia ini adalah selalu memperkenankan seruan hakikat. Apa itu seruan hakikat? Yang dimaksud dengan seruan hakikat di dalam batin kita yang paling dalam. Di sana ada istilahnya katar-katar hakani, goresan-goresan yang dibangsakan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katar hakani, goresan-goresan, ingatan-ingatan yang datang dari Allah. Jadi katar hakani ini, katar-katar goresan yang pada batin kita ini selalu menyeru kita supaya kita datang pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia panggil-panggil kita, seolah-olah Allah selalu memanggil-manggil kita supaya kita datang kepada Allah. Kita selalu dipanggil-panggil Allah supaya kita datang kepadanya Allah. Sama seperti seorang ayah atau seorang ibu selalu memanggil-manggil anaknya, ya kan, supaya datang kepadanya. Selalu dia manggil-manggil kita supaya kita datang kepada Allah. Jadi memperkenankan seruan Allah itu dikatakan murid. Iradah. Memperkenankan itu patuh kepada memperkenankan itu dengan hukum fitrah, hukum kejadian. Sebab kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memperkenankan itu dengan sebab kita diciptakan dijadikan oleh Allah. Sama seperti mama seorang ayah atau ibu, ya kan, oleh ayah atau ibu panggil kita karena kita datang darinya. Dulu waang, ya kan, ambo dukun-dukun. Dulu waang ibu-ibu, ambo memek-memekan waang. Jadi oleh karena itu seorang anak tainge ini turu
Kalau dia teringat itu bahwa dia, ya kan, datang dari ayah, dari ibunya, diasuh segala macam, tentu baginya untuk memperkenankan seruan ayah ibu itu mudah baginya. Begitulah Allah kalau tahu anak atau murid atau seorang hamba bahwa dia itu dijadikan Allah ibu-ibu, diadakan dan diberi bantu adanya dan diberikan kesehatan hingga dia besar, maka dia mudah untuk patuh atas panggilan Allah itu. Jadi itu untuk patuhnya yang sebenar-benar patuh, baru dia dapat patuh yang baik kalau ada nur kasyaf. Apa? Ada nur kasyaf, terlihat di dalam batinnya. Nur kasyaf itulah yang menarik dia fana kepada hakikat, hancur rasam dirinya pada hak subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada nur kasyaf di dalam hati si murid, makna nur kasyaf ini tersingkap kebagusan-kebagusan, kebaikan-kebaikan, pemberian-pemberian, kasih sayang dari Allah itu terlihat di dalam hatinya, dan hatinya itu bersih, bersih, tidak ada tersangkut dengan lainnya. Terlihat kebagusan, kebaikan, kasih sayang Allah itu, maka itulah penyebab yang menarik dia kepada fana pada hakikat, hancur rasam dirinya pada hak. Artinya itu yang membawa dia tidak teringat lain, hanya Allah saja. Dirinya pun tidak teringat. Itu makna hancur rasam dirinya pada hak itu. Ini contoh ibu-ibu, atau awak kalau tengok lah awak pamai awak dirantau tengok awak kasih sayang emak awak gitu atau ayah awak, nak ada awak dikena ganggu, nak hati awak tu nak ada kena ganggu, tengok tabang awak tu, tak? Kau mah tabang, pulang kampung, pulang kah? Iya, pulang kampung. Nak ada belanja, butang, bau, butang. Kalau sakit, kalau sakit, nak ada apa dulu? Tabang. So pagi diambil aja tiket pesawat, pulang. Tetapi kalau hati ada tersangkut dengan lain, ada lima cewek di Malaysia tu, di Malaysia, ada cewek atau kepi yang tersangkut dekat topi, atau cewek tu ada, tu artinya ibu-ibu yang terhormat terhijab, kasih sayang ayah itu terhijab, terdinding, kasih sayang ayah terdinding, terhijab, sehingga anak-anak pulang dari kami bayangan-bayangan umatnya kau atau ayah hilang hilang. Itu maknanya. Coba kita tanya kepada pribadi kita masing-masing, apakah terlihat oleh kita kasih sayang Allah? Terlihat bagi kita kasih sayang Allah pada kita, kepemurahan Allah, kebaikan Allah itu ada, terlihat. Kalau terlihat itu dikatakan nur kasyaf. Apa namanya? Saya tersingkap sifat-sifatnya dalam batin kita. Aduh, tapi buku lah diganggu dia nak putu dunia orang nak pakai nak putu tu
nak dia dapat musim dua, nak dapat musim dua. Apa nama tu dunia? Kaju, kampung banyak, tak apa-apa aja. Kangkut mini macam, nak. Tadi pantulan nur kasar tidak kuat, karena hati tadi tersangkut. Tapi kalau tidak tersangkut hati kepada lainnya, alah makan kandui di kampung, dah terlalu makan kandui. Yang betul imam banyak langkui di kampung. Ya kajat makan kandui, kajat makan kandui. Mbak tengku juga ini lah tu, alah tuangku banyak bana di kampung, tak bisa kelah tu, betul banyak tangkui. Tangkui apa? Tangkui makan kandui. Tangkui apa? Apa jadi tangkui di kampung? Kandui berkau tidak. Bodoh, bodoh. Jadi tidak dapat memperkenankan seruan hakikat tadi, karena hati tidak bersih, masih tersangkut, dan nur kasyaf, belum ada, belum atarnya belum bersemi atau belum tetap, belum tumbuh gitu di dalam diri kita. Nur kasyaf itu belum tumbuh, belum bersinar, belum bersih, sinar. Hati tersangkut, sedangkan itu nur kasyaf itu belum bersinar. Maka untuk memperkenankan seruan hakikat tadi, artinya untuk datang kepada Allah dengan jalan ibadah berubudiyah, sulit untuk tercapai. Maka dari itu perlu bagi kita ketahui, sebagai murid yang baik, ada 3 tingkatan sebagai murid yang baik. Ada berapa tingkatan sebagai murid yang baik? Pertama adalah murid yang berilmu. Apa? Berilmu. Karena ilmu itu dapat menghilangkan adat-adat kebiasaan nafsu. Karena dengan ilmu itu dapat menghilangkan adat-adat kebiasaan nafsu, ada adat kebiasaan nafsu, ada adat kebiasaan tabiat nafsu. Sehingga ada adat nafsu itu bisa bertukar menjadi ibadat. Ada adat kebiasaan nafsu bisa bertukar menjadi ibadat. Ada adat kebiasaan nafsu itu kok biasa kita duduk di kadai. Cilama agak mantap lah. Di kadai. Uyang nama kadai. Awak nak mau ni. Awak nak mau ni. Apa awak ni di kadai tu? Ada awak nama kadai tapi awak pula nak mau ni kadai. Kan begitu tu. Dipakai lawak di kadai. Di pati, kalau kami di pati kereta luar, kereta iya ibu, tahu di rumah dengan nambah anak awak nah, nama ibu apa dia cucu rumah ayah tu ayah, ayah ada hantar awak lah. Ilalah. Inyolah mau nama cucu ni. Abang kita bang ni kau. Lah tu dah apa anak, amu anak. Kena lewat uih nyali. Kau ibu yang paham. Itu adat kebiasaan Jadi dihilangkan adat kebiasaan supaya adat kebiasaan itu dengan ilmu berubah dengan ilmu. Apa ilmu awak tu mati. Mengajar itu awak tu mati dia lah. Ilmu. Kan ada ilmu lah tahu awak langkau duit lah awak tu lama-lama. Langkau awak kau alah mati tu lah habis dah menjadi tanah. Nak duit lewat tu ada negeri akhirat dalam kubur ada duit awak.
Ada tahu gua, ada neko, ada tahu awak tu. Nampak awak ada ilmu. Itulah maka orang tu senang main tembong kerana ada ilmu. Main tahu ilmu main tembong. Tidak peduli, tidak peduli. Sangka lah mati tu lah menjadi tanah lah habis riwayat lagu binatang ni. Lagu binatang tahu guna ko nak dong, tahu guna ko. Ana macam. Nang kerja mangat tu. Tenang mentang. Mangat tu. Karena itu ilmunya tidak ada tahu dia. Ada negeri akhirat. Tidak tahu dia apa pekerjaan yang memberi pahala, yang bermanfaat untuk kehidupan dirinya dunia akhirat. Apa pekerjaan yang dosa, tidak tahu dia. Yang bisa memudaratkan dirinya dunia akhirat. Bagaimana dia berkeyakinan terhadap Allah, bahwa Allah itu selalu dekat dengan dia, dekat dengan memperhatikan, melihat apa yang dilakukannya. Jadi bahwa Allah telah yang beri rezeki, beri sehat. Supaya dia ini tersangkut hatinya itu kepada Allah untuk memelihara akidah, untuk memelihara keimanan, keyakinan. Ini banyak tersangkut kepada lainnya. Banyak tersangkut, banyak Tuhannya yang lain, banyak Tuhannya yang lain. Ini karena tidak ada ilmu, tidak ada ilmu akidah, tidak ada ilmu hukum fikih, tidak ada tahu ilmu akhlak. Sangka jadi mengecek itu sembarangan sehingga bisa menyakiti hati orang, benci orang. Pada dia tidak tahu, dia tidak lah atalah PCC Allah karena tidak ada ilmu. Jadi ilmu itulah yang dapat merubah adat-adat nafsu kepada ibadah, kepada ibadah, kepada taat, agar hidupnya ini hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang berharga, dan tidak sia-sia hidup dunia dan akhirat. Jadi kalau orang yang tidak berilmu, dia tidak bisa beribadah taat, maka hidupnya itu sia-sia, tidak ada artinya, tidak ada gunanya, kurang maknanya hidup ini. Di samping itu, sebagai murid yang baik, dia dapat menyangkutkan dirinya dengan diri orang yang hatinya berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dia menyangkutkan dirinya dengan diri orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menyangkutkan, menuntut bantu dengan batin mereka. Apa itu artinya? Bak dapat wak tangkuian nafsu nafsu keinginan. Apa kan nafsu? Dengan keinginan orang yang selalu berkeinginan kepada Allah, supaya dapat kita sangkutkan nafsu kita, keinginan kita. Dengan siapa kita sangkutkan? Dengan orang yang berkeinginan kepada Allah. Tapi kalau kita sekedar mengamalkan ilmu saja, itu dikatakan kita sekedar tahu ibadah. Untuk bermudiah belum lagi. Namanya kita tahu ilmu mengenai dengan hukum syara, mengenai akidah, mengenai akhlak, ya kan? Tahu cara beramal, kita tahu. Tapi kalau nafsu kita tidak dapat kita sangkutkan dengan nafsu orang yang berjalan, nafsunya itu kepada Allah, kita dapat sekadar ibadah untuk berubudiyah, kita tidak dapat. Jadi harus dapat kita sangkut nafsu kita dengan nafsu orang yang berjalan hatinya kepada Allah Subhanahu
Ta'ala. Sama dengan Rabita. Itulah yang Rabita. Itu yang Rabi. Ini kita lakukan nafsu. Dengan nafsu orang yang berjalan kepada Allah hatinya. Dia menuntut bantu dengan batin mereka. Dan dia itu mendengar ucapan-ucapan mereka. Ucapan berteman dengan mereka. Mendengar ucapan-ucapan mereka. Dan dia juga dapat bermakam seperti makam mereka. Makna makam itu artinya dapat juga dia makna makam ini tempat-tempat yang harus dilalui untuk sampai kepada Allah. Itu makam. Bagaimana makam? Tempat-tempat yang harus dapat dilalui, disinggahi untuk bisa sampai kepada. Jadi apa makam-makam? Contoh ilmu, amal, hal, ya kan? Syuhud, makrifat, itu di antara lain makam-makam. Setelah kita ada ilmu, kita amalkan ilmu. Setelah kita amalkan ilmu, kita merasakan hal, merasakan apa yang kita rasakan. Kenyataan daripada ilmu yang kita peroleh itu dalam diri kita, hingga terasa dekat, dekat kita. Dengan siapa kita dekat? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makam. Karena terlihat kita saya kebagusan Allah itu rasa dekat. Kemudian syuhud, tidak ada yang lain yang kita ingat, hanya dia. Kemudian makrifat, hilang kita. Melalui makam-makam yang demikian itu, makam tempat-tempat persinggahan, sisalik orang yang berjalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini macam-macam, ada makam-makam. Jadi istilah makam ini banyak. Ada istilahnya tawakal itu makam, tafwid itu makam, fiqah itu makam, taslim makam. Ya kan? Nanti ada istilahnya makam cinta. Cinta itu satu makam, merindu satu makam. Ini makam. Jadi cara globalnya makam itu yaitu pengamalan, ahwal, syuhud, kesimpulan dari gambar dengan makna amal abidin, ahwal salikin, syuhud arifin. Jadi dia bersama dengan orang itu, orang yang dapat diikutnya itu, yang dia itu ya telah usul sampai makrifatnya kepada Allah. Bersama dengan orang itu dia menemui Allah pada batin, jadi pada batin kita berjalan dengan mereka. Bersama orang itu kita menemui Allah dengan kasat yang benar. Kasat yang benar, makna kasat yang benar ini ikhlas semata-mata karena Allah. Bukan perlu awak bakal ada tuan guru. Kalau tuan guru dimuliakan orang, awak bak mulia aja kan. Bukan begitu maksudnya, bukan kalau pek tuan guru dia makan pamer elok kawan hati kena apa? Karena ada ke tuan guru awak pada peknya mengunyah itu bukan ya? Itu nak ada ikhlas, tidak ada ya?
Jadi tidak melihat kiri kanan, tidak melihat kiri. Jadi berteman dengan mereka, orang-orang yang saleh, yang berjalan hatinya kepada Allah. Orang itu orang telah mutajarib, telah dapat membersihkan daripada sangkutan-sangkutan, daripada mawanek, alaek, sangkutan-sangkutan yang pencegah, yang mencegah dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya yang saleh, mana dapat dibersihkan. Yang ibu-ibu yang terhormat, yang menghambat kita supaya kita dekat dengan Allah ini siapa? Anak, keluarga itu menghambat, anak, istri menghambat kita, rezeki juga menghambat. Ada usaha. Jadi orang yang saleh ini dia dapat membersihkan daripada penghambat, penghalang yang menghalang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benarnya. Jadi artinya itu dibersihkannya daripada penghalang, yang menghalang, menghambat, yang menghambat. Jadi penghalang yang menghalang, hambat yang menghambat ini di dalam istilah tasawuf dikatakan juga hijab. Hijab yaitu yang mendinding yang mendinding mata hati kita untuk dapat melihat kebesaran Allah, yang dapat melihat kebagusan Allah. Jadi orang yang hatinya berjalan, dia walaupun terlihat anak, walaupun ada anak, ada istri, yang terlihat dia Allah juga, yang terlihat dia Allah, kebagusan Allah, kebaikan ini tidak dapat mendinding. Jadi kalau umpamanya kalau kita belum saleh, kalau terlihat anak lupa Allah, terlihat istri lupa Allah, terlihat uang lupa juga, pangkat lupa Allah. Itu maknanya. Jadi kalau orang sudah saleh, hatinya berjalan, mata hatinya itu hidup, walaupun dilihatnya dunia ini, tapi dia terlihat Allah. Berarti yang menciptakan dunia ini Allah, datang dari Allah. Maka dia itu hatinya kepada Allah, tidak kepada dunia ini. Ini artinya. Jadi orang-orang yang demikian dapat kita berteman dengan mereka, dapat kita berteman dengan mereka, dapat kita berkhidmat kepada mereka, karena dialah yang menunjukkan kita, karena dialah sebagai mursyid, yang menunjukkan kita kepada kebagusan, kebaikan hidup dunia dan akhirat. Jadi sekarang mursyid kalau kita lihat bukan kepada Allah di bawahnya kita, kepada dunia, kepada Dan yang kedua, murid yang baik, kalau ada seperti itu, berarti Anda sudah bisa menjadi murid. Pertama ada ilmu, ya kan? Apa tadi? Ilmu. Dengan ilmu itu dapat merubah ada nafsu kepada ibadat dan taat, kemudian dapat pula menyangkutkan hati kepada orang-orang yang hatinya berjalan kepada Allah, dapat yaitu menempuh makam-makam mereka, sehingga dia dengan dia bisa sampai pada batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita dapat membersihkan sangkutan-sangkutan, penghalang-penghalang atau hijab-hijab yang mendinding mata hati kita, untuk dapat
Yaitu nyata dalam penglihatan kita keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat yang pertama sebagai murid yang baik. Apakah kita sudah ada sebagai murid yang baik? Ibu-ibu, bapak-bapak, apalah menjadi murid kita belum? Murid. Makna murid orang yang berkemauan untuk memperkenankan seruan Allah. Murid itu kalah dah. Murid apalah itu pun taklah tentu kita. Memperkenankan seruan nafsu Dan yang kedua adalah dengan hal dapat kita memutuskan barang yang selain Allah di dalam hati kita. Yang memutuskan selain Allah di dalam hati itu penyebabnya hal. Dengan hal dapat memutuskan selain Allah. Jadi maknanya ibu-ibu yang terhormat, moga banyak tengik dalam hati kita, tengik banyak apa ini? Karena belum ada hal. Hal itu apa? Yaitu di dalam istilah tasawuf, hal itu merupakan barak-barak kasyaf, kilat-kilat tersingkap kilat-kilat kasyaf. Ini istilah tasawuf ayah juga, kilat-kilat barak-barak kasyaf. Apa itu barak-barak kasyaf? Nur-nur tajalli, cahaya-cahaya daripada asma dan sifat. Apa itu cahaya-cahaya daripada asma dan sifat? Kalau buat awak itu apa? Taliye dia kasih sayang Allah, kebaikan Allah kepada kita. Taliye dalam hati kita, kasih sayang Allah, kebagusan Allah dalam diri kita, sehingga itulah yang membawa kita dekat dengan Allah, hadir hati kita pada Allah, sehingga kita lupa selain Allah. Ini maknanya. Kalau tali kebagusan, kebaikan, sifat-sifat Allah itu di dalam batin kita, maka itu penyebab kita bisa lupa selain Allah. Ada buat ibu-ibu? Contoh begini, ibu-ibu adalah laki-laki belum? Ada laki-laki? Jadi kalau latali dinya kebagusan, kebaikan, sifat-sifat laki itu, baik sifat hidung, sifat muncul, sifat dahi, sifat hatinya, sifat kasih sayangnya, nggak ada nampak lainnya. Kadang-kadang umat-umat ayah itu nggak ada tali, nggak ada, lupa sekali, lupa lainnya. Ayah umat-umat lupa mengah. Kalau Allah tali ngancak laki itu, ngancak laki. Talinya ngancak laki, kasih sayang laki, sehingga umat-umat ayah lupa. Ada mengatakan ibu, jadi bagaimana bisa lupa alam nih? Jadi karena terlihat kebagusan Allah, terlihat kasih sayang Allah. Allah itu gancak bana-bana Allah. Gancak Allah, kebagusan Allah itu
dikumpulkan sekalian yang bagus-bagus di alam ini. Segala ngancak-ngancak dikumpulkan sekalian ngancak semenjak dulu sampai sekarang, kumpulkan. Kalau semenjak dulu bagus-bagus ngancak bunga ngancak ibu-ibu ya, ngancak bunga, ngancak apa lagi, ngancak bulan, ngancak bulan, ngancak segala-gala ngancak lah. Elok segala-gala yang elok dikumpulkan, segala-gala yang elok roh ma'a elok itulah kebagusan Allah, itulah kebagusan lampu ngancak ibu, ngancak galang tahun ngancak juga tadi sampai anak dayo ngancak dikumpulkan segala-gala ngancak, seluruh ngancak itulah ngancak. Jadi terlihat kebagusan Allah. Maka timbul kasih sayang. Bukan nampak dia jadi lain awak. Kalau awak nampak ngancak itu karena syahwat, karena syahwat. Ngancak paduti karena syahwat. Syak laki-laki karena itu bergelombang nafsu, bergelombang ini tidak, bukan karena syahwat. Bersih daripada karena syahwat. Itu karena dirinya itu sendiri terlihat. Kalau kita memulai terlihat kebagusan seseorang yang mempunyai akhlak yang bagus, akhlak yang akhlaknya ngancak, sopan, maka timbul sayang, sayang. Maka itu alih perasaan di dalam diri kita. Tapi kalau bukan karena itu ngancak, karena syahwat, itu bukan bergelombang nafsu. Ini gimana? Itu bagus. Apabila dia berbudi baik, akhlaknya ngancak, budinya bagus, kita sayang kepadanya bukan karena syahwat, bukan karena syahwat, keinginan nafsu, tidak, semata-mata karena kebagusannya, budinya yang baik, Ada terlihat bagi ibu-ibu budi baik Allah sama kita, tidak? Belum? Jadi kalau sudah terlihat budi baik Allah di dalam diri kita, sehingga itulah penyebab lupa alam ini, lupa selain Allah. Jadi karena budi baik Allah ini tidak terlihat, mentangnya terlihat budi baik siapa? Budi baik bos, budi baik bos kita, ketua kita, budi baik teman kita, budi baik macam-macam lah, maka itu ibu-ibu terhijab budi baik Allah Subhanahu, sehingga tidak bisa kita lepaskan alam ini dari diri kita. Jadi alam ini bisa lepas dari diri kita harus nur kasyaf, artinya budi baik lah ya. Apa boleh diistilahkan budi baik Allah itu dalam batin kita, baru bisa kita aman dan tenang di dalam beribadah. Mama khusyuk kita, hadir hati kita dalam salat, karena telah terlihat budi baik Allah. Jadi karena belum terlihat budi baik Allah, maka kita kan ada bisa khusyuk dalam beribadah, ada bisa tenang di dalam berzikir, dalam sembahyang, karena budi baik Allah itu belum terlihat, belum tumbuh di dalam diri. Jadi dengan hal ini merupakan, tapi kita pendekkanlah budi baik. Kalau kita istilahkan tarifnya banyak sekali. Apa itu? Nah, ini kalau tarif dalam kitab merupakan itu hakikat ilahiyah.
yang datang, yang melimpah kepada hati kita, yang menyebabkan kita rindu, cinta kepadanya. Jadi kan payah mana-mana. Jadi atau jika katakan juga tajalli. Tajalli yaitu terlihat oleh batin kita daripada cahaya-cahaya asma dan sifat. Cahaya Allah dan sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Tadi kita pendek katanya, apa adalah istilah tadi? Budi baik Allah. Terlihat budi baik Allah pada kita. Budi baik Allah pada siapa terlihat? Budi baik Allah pada kita terlihat oleh kita. Jangan budi baik Allah pada orang, budi baik Allah pada budi baik Allah pada kita. Itu yang menyebabkan kita lupa kepada selain Allah, menyebab kita khusyuk, hadir hati kita dalam salah, dalam beribadah. Yang penting kan mbak, ibadat kita ini kan mbak tenang ibu-ibu, mbak lazat, tanda diterima Allah ibadat kita. Dalam kitab-kitab diterangkan bila mana terasa manis kita dalam beribadah, tanda ibadat kita diterima. Kalau tidak manis ya kita dalam beribadah, ini tanda bahwa ibadat kita tidak diterima Allah. Supaya manis kita dalam beribadah, ya, bak lupa selain Allah. Bagaimana bentuk lupanya? Bak terlihat budi-budi baik Allah di dalam diri kita, budi-budi Allah, budi-budi baik Allah pada kita dalam batin kita. Dan pada waktu itu kita ini di antara kabat dan basar. Pada waktu datang terlihat budi-budi baik Allah itu pada kita. Kita di antara kabat dan basar. Makna kabat ini kecut, basar lapang. Ya, bagaimana lapang? Waktu terlihat kita budi-budi baik Allah, maka kita senang. Kita senang. Kita senang melihat kasih sayang Allah. Dan waktu kita melihat kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita ini tidak sesuai dengan ilmu, dengan ilmu petunjuk yang ada, kita sempit. Kali-kali kita terlihat nur kasyaf, lapang. Sekali-kali kita terlihat ilmu, artinya bahwa ada banyak petunjuk-petunjuk yang tidak sesuai kita amalkan dengan ilmu petunjuk-petunjuk Allah. Jadi kita sempit. Jadi istilahnya mutawasid, orang yang sedang berjalan itu seperti itu. Jangan senang, kadang-kadang susah. Senang terlihat Allah, susah terlihat dirinya. Terlihat diri, karena dirinya ini bagaimana? Banyak, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan petunjuk. Betul? Petunjuk. Tapi sungguh pun demikian, ibu-ibu yang terhormat, dia sudah dapat melupakan selain Allah. Jadi untuk bisa melupakan itu dia itu berkemauan ya, bagaimana supaya seperti tadilah, supaya dia bisa berkasat, berkemauan untuk berjalan mendekati Allah sehingga terlihat ya. Jadi kasatnya, kalau dia bisa berkasat, berkemauan, terlihat cahaya tujuan Allah ini, maka terlihatlah budi baik tadi. Baru bisa dia lupa. Jadi kalau mamanya kasatnya ini belum benar, atau belum saja dapat mengumpulkan kemauan untuk bisa dia dekat dengan Allah, makanya budi baik Allah ini tidak terlihat. Dan yang ketiga, bahwa dia itu
untuk memutuskan selain Allah ini dengan hal, ya. Dan untuk dia bisa hilang dari lain Allah, ya kan? Bisa hilang dari lain dengan sebab banyak waridat. Cahaya-cahaya ini terlalu banyak, cahaya kebagusan Allah itu banyak, sehingga dia bisa tidak teringat lagi, sehingga dirinya pun dia tidak teringat. Bukan selain Allahnya dia tidak teringat, bukan alamnya, dirinya pun tidak teringat, karena terlalu banyak waridat, terlalu banyak cahaya-cahaya kebagusan Allah, kebaikan Allahnya, sehingga dia bisa lupa daripada lain Allah, termasuk dirinya. Jadi dengan banyaknya, ya, waridat tadi, dengan banyaknya terlihat budi baik Allah ini di dalam dirinya, sehingga dia bisa lupa selain Allah, termasuk dirinya. Bandi pacik duang tengek yo hidung kau pemberian, bandi pacik telinga pemberian Allah, budi baik Allah. Bandi pacik mata, budi baik Allah. Bandi tengek bini, budi baik Allah. Bandi tengek momom, budi baik. Apa saja yang nampak budi baik, sehingga dari terlalu banyak terlihat budi baik. Sama seperti kita ibu-ibu, kalau banyak mana terlihat budi baik yang tu, kayak diwak lupa, kayak diwak lu, betul. Sama ini tu kajun juga ang lalawit din. Tak tahu awak lalawit itu ada you, ada i. Tapi awak yang menyuruh tu banyak mana budi baik awak. Awak tajun je, apa peduli tak? Cik nampak awak you tu, awak tajun je, awak tak? Awak tajun. Tidak teringat lagi dirinya. Ada mengerti itu ibu? Ada. Tadi dengan tawatur waridat, artinya begitu banyak terlihat budi-budi baik Allah, bisa dia lupa selain Allah, termasuk dirinya, bisa dia lupa. Serta sah istiqamahnya, walaupun dia melihat banyak sekali waridat itu, budi-budi baik Allah dan dirinya, sehingga dia itu tidak mempedulikan lagi dirinya. Istiqamah waktu selalu itu dipelihara, serta sah istiqamahnya, artinya istiqamah waktu dilakukannya. Istiqamah waktu sembahyang nak ditinggal, itu istiqamah waktu. Sembahyang subuh, sembahyang, jangan pula lalu pula ke selain Allah sembahyanglah tinggal, tidak. Sah istiqamahnya. Dan dapat juga dia untuk memelihara adab-adab di samping sah istiqamah dan riayah adab. Samping istiqamahnya sah dan adab-adabnya terpelihara. Adab dengan apa? Adab dengan Allah, adab dengan teman, adab dengan guru, ya ibu, adab dengan hak dan dengan makhluk, dengan syekh, itu dapat dipelihara. Oh ibu-ibu, adab, apa adab? Adab artinya menjaga batas. Apa mana adab? Bagaimana? Adab, dia dapat beradab, memelihara adab, baik adab dengan teman, adab dengan guru, dengan syekh, adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menandakan orang yang betul-betul sah halnya, artinya benar, dia itu sudah hatinya ini sudah bagus,
surga bangun dengan cahaya-cahaya makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir-zikir yang kita berzikir ya, yang diajarkan zikir tujuannya untuk itu, tujuannya untuk kita bersuluk, kita bertarikat, tujuannya untuk ibu-ibu yang terhormat supaya kita dapat melaksanakan ibadah ubudiyah yang baik. Ibadah ubudiyah, jadi kalau ibadah biasa juga disebut oleh orang tasawuf pekerjaan dahir, amal dahir. Ubudiyah yaitu amal batin, amal hati. Jadi amal dahir sesuai dengan hukum syariat, amal batin sesuai dengan hukum tarikat. Jadi kita dapat beramal secara zahir, beramal secara batin. Beramal secara zahir dikatakan syariat, ibadat. Beramal secara batin, hati, dikatakan ubudiyah, tarekat. Dengan demikian nanti akan bercahayalah hakikat dan ma'rifat dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.